Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggreni, semester 5 jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema dana dan akuntansi dana. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dana dan akuntansi dana. Dalam akuntansi pemerintahan, dana dan akuntansi dana memegang peranan yang sangat penting karena sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, dan dioperasikan atas dasar dana. Sehingga tidak mengherankan apabila istilah akuntansi dana sering digunakan untuk menggantikan istilah akuntansi pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya akuntansi pemerintah adalah sama dengan akuntansi dana. Menurut GASB atau Governmental Accounting Standard Board, dana didefinisikan sebagai berikut. Dana adalah kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang atau self-balancing untuk membukukan kas dan sumber lainnya, bersama-sama dengan hutang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan atau restriction atau ketentuan-ketentuan atau pembatasan-pembatasan atau limitation yang ada. Pengertian kesatuan dalam akuntansi dana di atas berarti bahwa setiap dana yang dibentuk memiliki kesatuan tersendiri yang terpisah dari kesatuan dana lainnya. Karena setiap kesatuan dana yang ada memiliki persamaan tersendiri atau kesatuan akuntansi dan mempunyai jumlah sumber ekonomik tersendiri atau kesatuan fiskal. Konsep entiti yang berlaku dalam dunia usaha berbeda dengan konsep entiti yang berlaku dalam akuntansi pemerintah. Konsep entiti yang berlaku dalam dunia usaha memandang bahwa suatu perusahaan merupakan satu kesatuan atau entiti, sehingga segala aspek yang berkaitan dengan dunia usaha dipandang sebagai satu kesatuan, termasuk hal pelaporan keuangan. Sementara konsep entiti dalam akuntansi pemerintahan adalah multiple entities, yaitu bahwa dalam akuntansi dana dianggap terdiri dari banyak kesatuan, sehingga bentuk pelaporan keuangannya pun bersifat banyak laporan. Materi yang kedua yaitu bentuk kesatuan akuntansi dana. Yang pertama, single accounting entity. Entity ini digunakan oleh profit seeking enterprises atau perusahaan yang berorientasi laba. Dana yang digunakan dalam entity ini adalah non-expendable funds, yaitu dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penghasilan, biaya, aktiva, hutang, dan modal dari suatu kegiatan organisasi yang termasuk dalam kelompok dan beberapa jenis dana perwakilan. Kedua, multiple accounting entities. Entity ini digunakan oleh government or non-profit organization atau organisasi pemerintahan atau organisasi yang bukan berorientasi laba. Dana yang digunakan adalah expendable funds, yaitu
dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva lancar, hutang-hutang yang berkaitan, perubahan aktiva neto, dan saldo yang dibelanjakan dalam berbagai kegiatan. Materi yang ketiga yaitu pengelompokan jenis dana. Dalam akuntansi pemerintahan dikenal adanya dua kelompok rekening yang penting, yaitu yang pertama, kelompok rekening bukan dana atau fund account group. Kelompok rekening ini antara lain terdiri dari A. Governmental funds, B. Proprietary funds, dan C. Fiduciary funds. Yang kedua, kelompok rekening bukan dana atau non-funds account group. Kelompok rekening ini antara lain terdiri dari General Long-Term Debit dan General Fixed Asset. Sedangkan apabila ditinjau dari segi kesatuan, dana dapat dikelompokkan dalam yang pertama, dana belanja atau expendable funds adalah dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan anggaran. Yang kedua, dana usaha atau non-expendable funds adalah dana yang dipisahkan atau dikelola oleh perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kekayaan negara. Yang ketiga, kelompok rekening bukan dana atau grup perkiraan bukan dana atau non-fund account group adalah dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva tetap dan hutang jangka panjang yang tidak dipertanggungjawabkan di dalam dua kelompok dana di atas. Dana dapat pula dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Atas dasar kategori ini, dana dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, governmental fund atau dana pemerintahan. Dana ini termasuk dalam kategori expendable fund atau dana belanja. Pada umumnya digunakan untuk membelanjai berbagai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan, umumnya melalui satu atau lebih jenis dana. Governmental funds atau dana pemerintahan ini antara lain adalah yang pertama, Debt Service Fund, yang kedua, Capital Project Funds, yang ketiga, Special Revenue Funds, dan yang keempat, The General Funds. Yang kedua yaitu Non-Fund Account Group atau kelompok rekening bukan dana. Dana ini digunakan untuk membelanjai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aktiva tetap dan hutang jangka panjang pemerintah. Adapun yang termasuk kelompok rekening dana ini adalah A. General Long-Term Debit, B. General Fixed Asset. Yang ketiga, Proprietary Funds atau dana pemilikan. Dana ini yang termasuk dalam kategori non-expendable funds digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usaha atau bisnis pemerintah yang berorientasi mencari laba dan kegiatan usaha yang sama dengan perusahaan perorangan. Yang termasuk dalam kelompok dana ini adalah A. Internal Service Fund, B. Enterprises Fund. Yang keempat, Fiduciary Funds atau dana fidusiari. Dana ini dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai wali atau trustee yang atau agen atau agensi. Yang termasuk dalam kelompok dana ini adalah A. Agency Funds, B. Pension Trust Fund, C. Non-Expendable Fund,
Yang D. Expendable Trust Fund. Materi yang keempat yaitu anggaran. Anggaran dalam akuntansi untuk organisasi pemerintah mempunyai pengertian yang berbeda dengan anggaran dalam akuntansi untuk organisasi perusahaan atau komersial. Karena anggaran yang digunakan dalam akuntansi untuk perusahaan hanya dimaksudkan untuk tujuan perencanaan semata, yang pada saat akhir tahun anggaran akan dibandingkan dengan jumlah realisasinya. Sedangkan pengertian anggaran yang digunakan dalam akuntansi pemerintah selain dimaksudkan untuk tujuan perencanaan, juga dimaksudkan dengan tujuan pengawasan. Sehingga dalam akuntansi pemerintahan, anggaran yang merupakan salah satu bagian dalam kegiatan pembukuan. Karena anggaran sejak ditetapkan hingga dipertanggungjawabkan tetap akan dicatat dalam pembukuan. Dengan kata lain, anggaran merupakan bagian integral dari sistem pelaporan keuangan eksternal dan pertanggungjawaban. Secara umum, pengertian budgeting adalah proses alokasi sumber daya langka untuk keperluan atau permintaan yang tidak terbatas. Sedangkan budget atau anggaran adalah jumlah rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan operasi selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Berhubung dalam akuntansi pemerintahan tidak dikenal adanya alat ukur prestasi yang jelas dan tegas, seperti misalnya laba, maka diperlukan alat lain yang layak dipakai sebagai dasar alat ukur prestasi. Alat ukur prestasi yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan adalah anggaran. Anggaran dalam hal ini dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengendalian yang layak karena alasan sebagai berikut. A. Alat pengendalian yang otomatis atau untuk mengukur besarnya laba. Tidak ada sehingga digunakan anggaran sebagai alat pengendalian. B. Anggaran merupakan alat pengendalian eksternal dan intern. Dalam sistem anggaran terpadu, buku yang biasanya diintegrasikan adalah buku besar pendapatan dan belanja. Sistem anggaran terpadu artinya adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang sekaligus dimaksudkan untuk tujuan pengendalian, karena anggaran yang disusun merupakan suatu cara untuk mempertemukan antara revenue dan expenditure. Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa akuntansi anggaran menggunakan metode cash basis. Sebaliknya, dalam akuntansi yang dipergunakan dalam perusahaan pada umumnya adalah didasarkan pada pengukuran laba yang merupakan pertemuan antara revenue dengan expenses. Hal ini dengan anggapan bahwa dalam perusahaan menggunakan metode accrual basis. Oleh karena itu, dalam sistem anggaran terpadu ini, rekening-rekening yang akan dapat membantu perusahaan dalam rangka melaksanakan pengendalian perlu diintegrasikan, sehingga pada akhirnya anggaran dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian yang sekaligus menimbulkan integrated budgetary control, di mana dalam A. Organisasi komersial, anggaran tidak di jurnal. B. Organisasi non-komersial, anggaran di jurnal. Dalam akuntansi pemerintahan, permasalahan mengenai anggaran merupakan permasalahan yang sangat penting, karena anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan akuntansi secara keseluruhan. Dengan kata lain, akuntansi yang berhubungan dengan anggaran sehingga akuntansi pemerintahan sering disebut sebagai akuntansi anggaran atau
budgetary accounting. Materi yang kelima yaitu apropriasi atau anggaran belanja. Pengertian apropriasi tidak lepas dari pengertian dari expenditures, encumbrances, dan expenses. Appropriation digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan penganggaran belanja. Encumbrances digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan pengaitan atau kontrak. Expenses digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan biaya. Materi yang keenam atau yang terakhir yaitu konsep-konsep akuntansi dana. Pada dasarnya, konsep-konsep yang digunakan dalam akuntansi dana sama dengan konsep-konsep yang digunakan dalam akuntansi komersial. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam beberapa konsep sebagai berikut. A. Business Entity Concept atau konsep kesatuan usaha. Organisasi non-profit tidak merupakan satu kesatuan usaha atau single entity, seperti pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba, tetapi terpisah dalam berbagai kesatuan atau macam-macam atau multiple entities. B. Periodicity concept atau konsep periodisasi. Periodisasi dalam organisasi non-profit sangat berhubungan dengan tahun anggaran atau budget. Sedangkan pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba, berhubungan periodisasi tahun kalender, di mana berdasarkan periodisasi tersebut selanjutnya akan dapat ditentukan taksiran atau proyeksi keuntungan. C. Matching concept atau konsep penandingan pendapatan dan biaya. Pada organisasi non-profit, penandingan dilakukan dengan cara membandingkan antara penerimaan dengan pengeluaran menurut anggaran dan selanjutnya akan dapat diketahui saldo dana atau funds balance yang dihasilkan selama periode anggaran. Sehingga dalam organisasi non-profit dikenal adanya fund flow concept atau konsep aliran dana. Karena dalam hal ini yang ditandingkan adalah antara jumlah aliran dana masuk atau cash inflow dengan jumlah aliran dana yang keluar atau cash outflow. Sedangkan pada organisasi yang berorientasi laba yang ditandingkan adalah antara jumlah penghasilan atau revenue dan jumlah biaya atau expenses pada suatu periode tertentu. Selisih antara jumlah penghasilan dan jumlah biaya merupakan laba. Sehingga pada organisasi yang berorientasi laba dikenal adanya capital maintenance concept atau konsep kelangsungan usaha. Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dibubarkan atau likuidasi apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus-menerus menderita kerugian, sehingga modalnya menjadi sangat berkurang. Pada organisasi non-profit, konsep kelangsungan usaha sebenarnya mirip dengan organisasi yang berorientasi laba, tetapi dalam hal ini pembubaran tidak didasarkan atas ukuran jumlah laba dan rugi yang diperoleh, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kehendak para anggotanya atau akibat adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam badan-badan atau organisasi-organisasi pemerintahan, tidak dikenal adanya pembubaran dalam arti yang nyata atau real. Pembubaran dalam organisasi pemerintahan lebih cenderung pada pengertian yang bersifat politis.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.